Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Hermanto Abu Bakar, mahasiswa program studi Sistem Informasi dengan NIM 050878667 Universitas Terbuka asal UPBJJ UT Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan mempraktikkan pengamanan jaringan yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu pengamanan jaringan menggunakan konfigurasi NAT overload, dan yang kedua pengamanan jaringan konfigurasi VPN site to site menggunakan IPsec. Praktikum ini mengacu pada panduan resmi mata kuliah keamanan jaringan serta file simulasi paket tracer yang telah disediakan. Insya Allah video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses konfigurasi NAT overload dan VPN site to site, serta menunjukkan bagaimana mekanisme keamanan jaringan bekerja dalam lingkungan simulasi. Baik, tanpa berlama-lama, kita mulai dari praktikum yang pertama, yaitu konfigurasi NAT overload. Pada praktikum kali ini kita akan melakukan dua pengamanan jaringan, yaitu praktikum konfigurasi NAT overload, dan yang kedua yaitu konfigurasi VPN site to site. Kita mulai dari bagian pertama, yaitu konfigurasi NAT overload. Pada praktikum ini bagaimana sebuah jaringan NAT overload atau PAT, biasa port address translation, digunakan untuk menyembunyikan IP private di jaringan internal, kemudian melakukan translasi alamat dari banyak host menjadi satu alamat publik, kemudian meningkatkan keamanan jaringan internal. Biasa skenario topologi NAT ini sering umum dipakai untuk jaringan kantor atau kampus. Baik, kalau berdasarkan panduan praktikum untuk konfigurasi NAT overload, di sini ada persiapan yang harus kita ada beberapa persiapan atau hal yang harus disiapkan. Pertama, kita harus menginstal terlebih dahulu Cisco Packet Tracer Student. Cisco Packet Student, karena di komputer saya sudah terinstall. Saya langsung menjalankan ya. Jika pada rekan-rekan belum, rekan-rekan bisa mendownload dan menginstalnya terlebih dahulu. Kemudian yang kita persiapkan berikutnya itu file atau paket topologi dari NAT itu sendiri. Di sini juga kita sudah disediakan ya. Saya akan buka. Di sini kita sudah disediakan. Baik. Kemudian kita harus memahami ya. Kita sudah membuka file, kita harus memahami atau mempelajari IP pada jaringan yang ada pada jaringan ini ya. Ada 192.168.10. Pada topologi ini menampilkan dua LAN internal ya. Di sini ada Ada switch dengan IP ada 192.168.30.0 dan seterusnya subnetnya. Kemudian ada di rentang IP 192.168.10.7. Kemudian web servernya ada di 6825 dan 192.168.20.10. Kemudian di sini tadi web server dan VTP. Kemudian ada router R1 sebagai pusat dari NAT ya. Jadi nanti kita akan buat fungsi NAT-nya di R1 sini agar IP-IP yang ada di belakang sini saat mengakses ke web sama VTP, kalau sudah kita setting konfigurasinya, dia nanti IP publiknya yang terbaca ya, bukan lagi IP pada PC tersebut. Nanti kita uji ketika konfigurasi NAT ini belum diaktifkan dan bagaimana perbedaannya, nanti kita akan bahas di sini. Kemudian pertama kita akan melakukan pengujian sebuah web server tadi ya. Kita harus menguji web server dan VTP. Di sini kita menguji dari PC 0 dan PC ini ya, mengakses ke web server dan VTP. Kita coba ya. Kemudian melakukan verifikasi netstat di web server dan VTP. Oke, baik. Jadi
di PC 0 dan PC 4 nanti ya. Di sini kan IP-nya, tunggu saya kasih keterangan dulu ya. Di sini 192.168.10.5 ya. Saya coba dulu. 35 ya. Maaf. 35 sini 36. Saya copy 36, kemudian PC2 ini 10.5 ini PC3 10.6 10.7. Ini IP-nya ya teman-teman ya, rekan-rekan, supaya mudah kita dalam penguncian. Untuk VTP servernya 25 ya IP-nya. Kita bawa sini 25, kemudian ini 2010. Baik, router R1 R2 ya. Jadi dari PC 0 ini kita akan coba melakukan koneksi ke web server ya, dengan cara mengakses halaman IP-nya 92.168.25. Kita klik go, oke, web server ya. Kita klik beberapa kali ya agar ini. Kemudian pada web server ini kita akan memantau pada command prompt net start. Jadi saat ini tadi dari PC 0 dengan alamat IP 35. Di sini mohon maaf ya, salah, maksud saya alamat IP-nya ini 35 ya, benar. Oh ya, sudah benar. Di sini foreign address sudah terbaca ya, atau komputer yang mengakses web server ini terdeteksi dengan IP 192.168.35 dari PC 0 ini. Dari sini ya, PC 0, PC 4. Sekarang saya coba dari PC 4 juga dengan alamat 10.7. Saya akan melakukan pada PC 4 saya akan melakukan koneksi ke web server. Oke, saya klik berkali-kali agar pantau ya. Kemudian dari web server saya net start kembali. Di sini kita lihat lagi foreign address-nya 10.7 ya dari PC 4 ini. Nah, saat ini web server masih mengenali alamat IP yang mengakses. Begitu pula dengan kita coba untuk VTP-nya. Pada command prompt kita klik VTP dari PC 4, kemudian alamat VTP-nya 192.168.2010. Oke, sudah minta user ya login. Jadi kita cek lagi di PC VTP. Kita coba di net start. Sudah terlihat ya yang mengakses IP-nya. Selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi NAT di router R1. Di sini ya, di router R1. Kita masuk ke konfigurasinya. Command line. Yang pertama kita menentukan interface inside dan outside-nya. Saya masuk, kita lihat dulu ya petunjuk. Jadi tadi kondisi awal pada topologi semua PC dapat mengakses layanan VTP maupun web server. Jadi web dan VTP dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan pada server tersebut dengan menggunakan perintah net start. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi NAT overload ini di router R1 ini ya. Jadi
di sini sesuai petunjuk. Skenario yang digunakan yaitu semua PC yang ada di 192.168.10.0 dan seterusnya itu dapat mengakses layanan web dan VTP dengan memanfaatkan fitur NAT, sehingga web dan VTP server tidak mengenali alamat asli yang berasal dari network 192.168.10.0. Jadi pada ini ya, PC 2 sampai 4 ini saat mengakses web maupun VTP, ini IP 1068 ini dia akan tidak bisa diketahui ya. Dia hanya yang akan terbaca hanya IP publik yang ada di R1 ini. Sedangkan untuk PC, semua PC yang ada di jaringan 192.168.30 dan seterusnya itu dapat mengakses layanan web dan VTP, tetapi web dan VTP masih mengenali alamat asli. Oh, jadi yang ini saat mengakses web dan VTP PC ini ya, PC 0 dan 1 ini saat mengakses VTP dan web, alamat IP 192.168.35 ini masih akan terdeteksi, terbaca ya. Oke, kita lanjut. Kita mulai dari konfigurasi R1-nya ya. Router pertama kita masuk di R1. Oke. R1. Maaf ya. Kita exit dulu, coba kita end. Oke. Kita config. Oke, kita masuk di konfigurasi. Sekarang kita akan menandai interface dari LAN sebagai insight. Di sini interface-nya jaringan F0 ya. Coba kita lihat petunjuk lagi. Iya. Kemudian IP NAT-nya insight, kemudian IP NAT ya insight. Oke. Kemudian kita interface lagi ke F01, kemudian IP NAT-nya dia insight juga. Sekarang kita akan menandai untuk yang outside-nya, interface keluar, internet sebagai outside. Kita akan menandai interface keluar, internet sebagai outside. Di sini kita insert S010 ya. Kita interface set interface S0 10. Kemudian kita IP NAT tapi dia outside ya. Oke. Kemudian kita akan di sini outside, kita exit dulu ya. Kita langsung langsung buat access listnya. Coba kita tes ya. Access list 1, permissionnya 192.168.10.0. Iya. 10.0, kemudian spasi 0.0.0.255. Oke. Access list ini digunakan untuk menentukan host mana. Jadi access list ini Jadi access list ini digunakan untuk menentukan host mana yang akan dilakukan NAT overload. Sekarang selanjutnya kita akan mengaktifkan NAT interface-nya atau NAT overload dengan perintah IP NAT insight, source-nya list 1 tadi ya. Kemudian interface-nya S0 10, kemudian overload. Oke, jadi perintah ini digunakan untuk membuat seluruh host dari network 192.168.10.0 akan diterjemahkan menggunakan IP interface serial atau IP public nanti. Sekarang selanjutnya kita akan keluar ya, kita enter. Tahap selanjutnya kita akan melakukan analisis terhadap konfigurasi yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu kita akan melakukan pengujian terhadap
konfigurasi, yaitu dengan mengakses web server dari PC 0, kemudian PC 3 dan 4. Kita mulai dulu dari PC 0. Kita akan melakukan akses ke web server. PC 0. Kita klik berapa kali ya agar nampak. Di PC server kita akan melakukan net start. Terlihat di sini IP yang digunakan masih terbaca ya, karena untuk jaringan yang sini kita interface-nya yang IP30 ini kita tidak lakukan konfigurasi NAT. Jadi IP-nya masih terdeteksi dari IP35. Sekarang kita akan coba dari IPC 3. Kita akan melakukan akses ke web servernya. Oke, ini sudah ya. Kita go banyak kali, kita ke web server, kita net start. Di sini sudah terlihat IP yang masuk, yaitu IP outside-nya, yaitu IP public di alamat 192.168.50.1. Jadi IP dari PC 3 10.6 sudah di privat ya, dan yang keluar hanya IP public. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan di PC 4. Di PC 4 kita akan melakukan koneksi ke VTP. Kita ketikkan VTP 192.168.20.10. Oke ya, sudah tembus. Kita kembali ke sini, command prompt-nya kita cek net start. Sini juga sudah berhasil ya, sudah terbaca IP public-nya. Jadi kesimpulannya, di kegiatan praktik kita sudah terlihat bahwa untuk PC 0, web server masih mengenali alamat asli dari host yang berasal dari alamat 192.168.30.5, sedangkan jika yang mengakses web server berasal dari host jaringan 192.168.10.0, web sudah mengenali host tersebut milik alamat IP public ya. Jadi proses penerjemahan alamat yang dilakukan melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi di router R1 dengan menggunakan perintah sh ip NAT trans. Kita coba di sini ya. sh ip NAT translation. Di sini dapat kita lihat dengan perintah tersebut bahwa kita sudah dapat menampilkan di sini. Kita ketikkan perintah sh ip NAT trans, sudah muncul ya. Jadi praktik kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi VPN site to site. Konfigurasi VPN site to site berdasarkan panduan yang ada pada modul MC4404
mata kuliah keamanan jaringan. Pada praktikum ini kita akan mensimulasikan bagaimana dua jaringan lokal di lokasi yang berbeda dapat terhubung secara aman melalui jaringan publik menggunakan mekanisme IPsec VPN. Pada panduan praktikum di sini dijelaskan untuk memahami teknologi IPsec dan VPN, kita perlu melakukan simulasi VPN jenis site-to-site menggunakan paket tracer. Saya akan membuka file konfigurasi IPsec site-to-site yang telah disediakan. Nah, di sini sudah tampil topologi jaringannya. Kita lihat ya. Pada panduan praktikum ini untuk penamaan interface perlu diganti karena di sini terlihat R3 dan R1, R2 juga sudah kembar ya. Pada topologi ini diasumsikan pada topologi tersebut diasumsikan network 172.16.10.0/24 dan 172.16.20.0/24 sebagai jalur publik dan dua jaringan lainnya yaitu 192.168.10.0 dan 24 dan 192.168.20.0/24 sebagai jalur privat. Di sini dipastikan PC0 terhubung dengan PC1 menggunakan perintah ping ya. Kita cek dulu apakah PC0 ini dapat menerima ini ya, file ya. Karena penamaan interface di sini kita lihat dulu ya. Kita tampilkan menyamping dulu ya. Oke. Di sini tahapannya kita geser dulu. Baik, di sini saya sudah mengubah interface-nya ya, memperbaikinya. Saya akan mencoba menghubungkan PC0 dan 1 dengan melakukan ping. Saya tandai dulu ya alamatnya. Nah, 10 ya. Untuk PC yang satu ini alamat 2010. Kita cek dulu ya dengan mengirimkan Oke, sukses ya. Kita ping. Oke, sudah ada reply ya. Jadi sudah berfungsi. Baik, selanjutnya kita akan mengaktifkan fitur-fitur keamanan pada perangkat router, dimulai dari ini dua ya. Baik. Dimulai dari router R1. Di sini saya akan melakukan konfigurasi pada command line. Saya copy saja ya, percepat.
perintah ini akan mengaktifkan fitur security pada router. Kita enter. Oke, activation kita ketikkan yes ya. Oke, security ke-9 kita N. Kemudian kita lanjutkan dengan copy running config. Next, copy running config start. Kita reload. Kita tunggu sebentar ya. Oke. Kita akan coba lihat versinya dengan perintah show version. Oke, di sini sudah tampil ya. Ini. Di sini sudah nampak security-nya K9. Sampai tahap ini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi ya untuk untuk R1. Baik, kita kembali ke router R2. Konfigurasi kembali ya, kita copy sensi, tekan yes, kemudian N. Bagus. Kita copy startup config, kemudian kita reload ya. Kita reload, kita tunggu prosesnya, dan kita akan cek versinya ya untuk router 2 show version. Di sini di router R2 sudah aktif juga security-nya ya, sudah ada K9. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada parameter IPsec pada router pertama dengan konfigurasi berikut. Pertama, identifikasi interesting traffic, yaitu paket data yang memicu untuk membentuk jalur VPN. Pada contoh praktik ini, semua paket data yang berasal dari jaringan menuju 192.168.10.0 akan ke jaringan 192.168.20.0 akan memicu terbentuknya jalur VPN. Pada R1 config, pada R1 ya, config, kita masuk dulu ya konfigurasinya.
kita tambahkan IP 192.168.0.0.0.255 spasi 192.168.20.0 0.0.0.255. Kita enter, kemudian kita konfigurasi parameter ISACnet fase 1 dengan kita copy saja. Enkripsinya AES, exit. Addressnya 72.16.22. Klik enter ya. Kemudian kita akan melanjutkan konfigurasi parameter ISAKMP fase 2 ya. Masih di R1 config. Kita copy saja, percepat. Kita copy saja untuk mempercepat. Kemudian kripto. Destination VPN connection R3. Set peer. MAC address, kemudian exit. Oke. Selanjutnya kita akan konfigurasi ke CryptoMap pada interface output, yaitu interface yang terhubung ke jaringan PAP dengan perintah ya, interface S0 3 1. Kemudian CryptoMap kita copy ya. Kemudian pada R2 kita akan melakukan konfigurasi IPsec. Config konfigurasi access list untuk permit ya.
IP 168 20 kemudian sekarang kita akan mengaktifkan kripto. Oke, Ishak masuk encryption AES. Oke, authentication. Grup 2 exit, kemudian kripto 172.16.10.2. Kita enter. Berikutnya kita akan menambahkan konfigurasi parameter. Maaf ya, parameter Ishak MP ini fase 2. Kemudian crypto map. Oke. Set peer. Exit. Oke, terakhir crypto map, VPN map. Oke, setelah kita melakukan konfigurasi kepada parameter IPsec untuk parameter Ishak KMP PES2, sekarang kita akan memverifikasi hasil konfigurasi IPsec dengan cara kita akan mengirimkan paket dari PC 0 ke PC 1 menggunakan perintah ping. Kita akan ping 192.168 2010. Di sini sudah ada balasan ya, sudah ada reply, jadi sudah terhubung. Kemudian kita akan verifikasi paket terkirim saya menggunakan di R1. Kita akan di R1 kita akan mengetikkan show crypto. Ini karena tadi saya sudah coba, sudah ada berapa data saya coba tadi ya untuk melakukan ngeping. Di sini terlihat sudah ada paket, ada 1312 ya, karena tadi saya sudah mencobanya terlebih dahulu. Kemudian yang paket dienkripsi juga sama ya, sesuai di petunjuk praktikum. Jika sudah sampai tahap ini sudah berhasil, berarti hasil verifikasi kita sudah memperlihatkan bahwa
Jumlah paket yang dikirim semuanya dienkripsi ya, terenkripsi. Mungkin sampai situ. Demikian tugas praktik yang saya lakukan. Sampai sini kita anggap sudah sukses ya. Sini, ketika kita lakukan ping kembali, maka dia akan ketambahan paketnya ya. Kita coba ping lagi, kita konfigurasi sini. Ya, paketnya sudah bertambah dan enkripsi juga. Baik, sampai sini tugas praktikum kedua mata kuliah keamanan jaringan, yakni keamanan jaringan menggunakan konfigurasi NAT overload, dan yang kedua pengamanan jaringan menggunakan konfigurasi VPN site to site. Demikian, mohon maaf bila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.